Berapa ukuran fondasi P3? Kita lihat di gambar detil fondasi ya. Fondasi P3 kita punya ukuran. Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan menghitung volume fondasi telapak atau footplat ya. Hitungannya ini pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya, dan menyelesaikan perhitungan volume fondasi telapak ini dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di video-video sebelumnya kita pernah menghitung volume batu kali ya. Ini adalah hasil perhitungan kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung fondasi telapaknya ya. Ini adalah gambar dari rencana dina fondasi dan detilnya. Sobat Sipil lihat di sini bahwa fondasi kita itu terdiri dari fondasi batu kali di bagian bawahnya, dan di atasnya ini ada fondasi telapaknya. Nah, sekarang kita mau menghitung volume untuk masing-masing tipe fondasi telapak yang ada. Ya, mulai dari fondasi P1, P2, P3, P4, dan P5. Ya. Nah, untuk pekerjaan fondasi telapak di sini ini menggunakan beton bertulang. Ya. Jadi kalau untuk beton bertulang kita akan membutuhkan kira-kira tabel seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung untuk volume betonnya nanti berapa ya. Kemudian untuk volume backcastingnya berapa, dan kita lihat lagi ya. Di sini nanti ada angkur ya. Angkurnya dari diameter 13 ya. Jadi kita buatkan di sini ya. Angkurnya dia D13. Angkur D13 ya. Dan kemudian ada tulangan pondasinya. Tulangan pondasinya baik dalam arah horizontal maupun vertikal di sini menggunakan P10 ya. Nah, kita siapkan tempat-tempat untuk menghitung volume masing-masing material di sini. Besi P10. Nah, kita mulai dengan fondasi telapak tipe 1 ya. Saya tulis FT ya, fondasi telapak P1. Nah, kita lihat di sini Sobat Sipil ya. Fondasi telapak P1 itu ada di atas fondasi batu kali P1. Mestinya nanti jumlahnya ya, banyaknya fondasi telapak P1 itu akan sama dengan ya, banyaknya fondasi batu kali P1. Jadi saya ambil N-nya atau jumlahnya dari sheet sebelumnya ya, 8. Jadi kalau nanti ada perubahan jumlah fondasi P1-nya ya, kita tinggal mengubah di lembar kerja yang ini. Nanti yang di sini ya, ini akan ikut berubah. Saya rename ya Sobat Sipil ya. Ini menjadi FT ya, fondasi telapak. Nah, ukurannya Sobat Sipil lihat di fondasi telapak P1 ini ya, ukurannya adalah 80 kali 80. Dengan tingginya adalah 25 cm ya Sobat Sipil. Nah, saya tuliskan di sini ya, ukurannya adalah 0,8 dikali 0,8. Nah, kemudian tingginya tadi adalah 0,25 ya Sobat Sipil. Ini saya format dengan 2 digit di belakang titik desimal. Nah, setelah ini ya, kita bisa, ini saya beri garis bawah ya Sobat Sipil ya, dari 3 data garis bawah ini adalah perhitungan volume ya. Nah, setelah itu kita hitung total volume fondasi itu sama dengan 8 dikalikan 0,8 dikalikan 0,8 dikalikan 0,25. Nah, Sobat Sipil akan mendapatkan ya, volume total untuk pekerjaan beton fondasi telapak P1 itu sama dengan 1,28 meter kubik ya. Saya tuliskan di sini ya Sobat Sipil, 1,28 meter kubik. Nah, ini saya highlight kuning supaya
jadi penanda ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan backcastingnya Sobat Sipil ya. Nah, jumlahnya juga ya. Jadi ini untuk fondasi telapak P1. Sebentar, saya ubah jadi sama dengan ini saja ya. Sama dengan A3 ya. Kemudian jumlahnya akan sama dengan jumlahnya beton 8 juga. Nah, perhitungan backcasting itu adalah total panjang keliling ya, dari fondasi kita. Ya, fondasi kita punya ukuran 80 kali 80 ya. Berarti total keliling fondasinya ini adalah 4 kali 80 cm ya. Nanti supaya menjadi luas dikalikan dengan 0,25 ya. Nah, jadi kita tulis di sini 4 kali, atau untuk jaga-jaga ya, kalau nanti ukuran fondasinya ini tidak persegi ya, kita bisa buat begini, 2 kali 0,8 ditambah 0,8 ya, kita berikan dalam kurung ya. Jadi 0,8 tambah 0,8 itu adalah setengah keliling, kita kalikan 2 ya, kita dapatkan 3,2 meter panjang. Tingginya kita ambil data dari sini ya, 0,25. Nanti kalau ada perubahan tinggi dari fondasi ya, kita tinggal mengubah di sini. Nah, selanjutnya Sobat Sipil, kita tinggal hitung berapa volume backcastingnya ya. Akan sama dengan 8 dikali 3,2 dikali 0,25. Kita dapatkan sama dengan 6,4 ya, meter pangkat 2. Ini adalah volume backcasting ya, untuk pekerjaan fondasi telapak tipe P1, 6,4 meter pangkat 2. Selanjutnya untuk pekerjaan angkur D13 kita Sobat Sipil ya. Untuk angkur D13 pada pekerjaan fondasi telapak P1 ya, kita lihat di gambar ya. Kita lihat di gambar ya, tiap fondasi ini angkurnya ada 4 ya. Kita tulis ya Sobat Sipil di subkolom ke-4 dan 5 di sini, N-nya itu sama dengan 4 ya. Ini saya buat rata kanan ya Sobat Sipil, yang subkolom ke-4 di sini. Nah, kita punya 8 fondasi P1 ya, 8 fondasi P1. Di setiap fondasi ada 4 buah angkur. Berarti total angkur kita itu akan sama dengan 8 dikali 4. Nah, kemudian panjangnya ya, panjang satu buah angkur itu akan sama dengan ya, kita lihat di gambar detail fondasi P1 di sini ya, 50 cm ya, ditambah ini 25 cm tebal dari fondasi kita ya, dikurangi dengan selimut beton. Nah, saya tulis dulu di sini selimut betonnya berapa Sobat Sipil ya. Selimut betonnya kemarin kita di video sebelumnya ya, untuk yang berhubungan dengan tanah ya, dicor tidak langsung di atas tanah ini adalah 5 cm. Ya, kita tulis di sini 0,05 Sobat Sipil ya. Kemudian nanti ya, berarti ini 50 cm ditambah 25 cm ya, tingginya fondasi dikurangi selimut beton ditambah dengan tekukan ini atau kait di sini. Kaitnya berapa? Kaitnya kita lihat di sini, untuk yang dikait 90 derajat ini adalah 12 kali diameter. Nah, kita tulis dulu di sini ya, kita cari dulu 12 kali diameter itu berapa. Nah, diameternya 13 Sobat Sipil ya. Saya tuliskan di sini 13 ya. Nah, supaya nanti kita bisa masukkan ke dalam rumus ya. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan 12 dikali
diameter dari angkur kita, ya, saya absolut barisnya, ya, kemudian dibagi dengan 1000, ya, ini milimeter, ya, supaya jadi meter, ya, ini nanti dibagi 1000 dikali 12, kita dapatkan nanti tekukannya itu sepanjang 15,6 cm, ya. Jadi kita akan tahu bahwa angkur kita itu akan punya panjang sama dengan 0,5, ya, panjangnya dari sini, ya sobat sipil, 0,5 ditambah dengan tingginya fondasi, ya, ditambah dengan tingginya fondasi, saya ambil datanya di sini, ya, kemudian dikurangi dengan selimut beton, ya, ditambah dengan tekukannya, ya, kita akan dapatkan panjang satu buah angkur D13-nya itu akan sama dengan 0,86. Nah, ini hitungan panjang, ya sobat sipil. Kita hitung sekarang total panjangnya itu sama dengan 32 dikali 0,86, ya. Kita dapatkan sama dengan 27,39 meter panjang. Untuk pekerjaan besi, volumenya itu menggunakan satuan kilogram atau berat, ya. Nah, kita hitung dulu, ya, berapakah berat per meter panjang, ya, untuk besi diameter 13, ya. Sebetulnya kita punya tabel di sini sobat sipil, ya, bahwa berat besi diameter 13 itu 1 meter panjangnya adalah 1,04. Namun dihitungan menggunakan Excel ini, ya, kita akan menggunakan rumusnya, ya. Rumusnya itu adalah volume besi per meter panjang, ya, untuk diameter 13 dikalikan dengan berat jenisnya. Itu akan sama dengan 0,25, ya, dikalikan dengan pi 22/7, ya, dikalikan dengan diameternya ini 13. Ya, saya absolutkan barisnya, ya, kemudian dibagi dengan 1000. Ini saya letakkan di dalam tanda kurung, ya sobat sipil. Nah, kemudian ini, ya, kita kali dengan di pangkat 2, ya, pangkat 2 dulu, ya. Jadi 1/4 pi d kuadrat itu rumus untuk menghitung volume 1 meter panjang besi, ya, dikalikan dengan berat jenis besi. Berat jenis besi itu adalah 7850, ya, kilogram per meter kubik. Nah, kita dapatkan di sini, ya, volume atau berat per meter panjang, ya, berat per meter panjang ini keliru, ya. Nah, berat per meter panjang itu adalah 1,0424, ya. Sama, ya sobat sipil, di sini cuma di sini kita menggunakan 2 digit di belakang titik desimal, di sini ada 4 digit. Kalau mau dijadikan 2 digit, ya tinggal kita buat seperti ini, nanti hasilnya sama, ya. Nah, kemudian ini kita kalikan, ini saya beri garis bawah dulu, ya sobat sipil, ya. Ini akan sama dengan 27,39, ya, ini adalah total panjangnya, dikalikan dengan 1,04 sekian. Kita dapatkan total berat besi angkur D13 untuk fondasi P1 kita itu sama dengan 28,55 kg. Yang ini saya rata kiri, ya sobat sipil, seperti itu. Nah, tinggal satu lagi sobat sipil, yaitu besi P10-nya, ya. Ini saya highlight dulu, ya, besi P10 untuk fondasi telapak P1. Oh ya, di sini saya hitung dulu jumlah totalnya, ya sobat sipil, untuk angkur D13 ini 28,55 kg, ya. Nah, kita lanjut dengan besinya P10, ya. Nah, ini adalah detail fondasi kita, ya. Ini ada selimut beton, ya. Ada jarak antar besinya.
Nah, kita tuliskan dulu datanya di sini Sobat Sipil ya. Ada selimut beton. Saya tulis lagi SB-nya ya. Ini adalah 5 cm 0,05 ya, ini saya buat rata kiri ya. Kemudian ada jarak antar besi atau spasinya ya. Spasinya itu kita lihat untuk fondasi telapak P1 ya, baik yang arah horizontal maupun yang vertikal di sini jaraknya adalah 15 cm ya, 0,15. Kemudian kita hitung jumlahnya Sobat Sipil ya. Jumlah besi yang arah horizontal ada berapa, jumlah besi yang arah vertikal ada berapa. Nah, caranya bagaimana Sobat Sipil? Ini saya hitung ya, NH ya, jadi jumlah yang horizontal. Nah, besi kita dipasangnya di mana Sobat Sipil? Nah, kita lihat Sobat Sipil nih. Lebar atau ukuran fondasi kita kan 80 ya, tapi kita akan mulai memasang besi kita itu sejauh atau sejarak selimut beton dari sisi samping dan sisi samping sini. Berarti 80 cm dikurangi 50 mili ya, 5 cm, 5 cm, tinggal 70 cm. Kemudian jarak antar tulangannya ini adalah 150 ya, spasinya di sini 150. Nah, kita coba tuliskan persamaannya Sobat Sipil. Jadi 80 cm ini dikurangi dengan 2 kali selimut beton kita ya. Ini barisnya saya berikan referensi absolut ya. Kemudian dibagi dengan spasinya. Ini juga sama ya, barisnya di absolut ya. Kita dapatkan sama dengan 4,667. Nah, tentunya jumlah tulangan kan tidak dalam bilangan atau tidak dalam jumlah pecahan seperti ini ya. Kita punya tulangan yang 4 batang, 5 batang dan seterusnya. Nah, ini kita bulatkan ke atas Sobat Sipil. Saya pakai fungsi ceiling ya, huruf buka. Nah, kemudian kita bulatkan ke satuan ya. Kita dapatkan sama dengan 5. Nah, jumlah tulangan yang sama dengan 5 ini harus kita tambah 1. Nah, kenapa kita harus tambah 1 ya? Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi dalam arah horizontal itu akan ada 6 tulangan. Bagaimana dengan arah vertikalnya ya? Nah, Sobat Sipil tinggal copy saja ya, ini ke bawah ya. Nanti jumlahnya akan sama ya, tapi dari 80 yang sini, 80 dibagi dengan 2 kali selimut beton ya, 0,05 ya. Kemudian dibagi dengan spasinya, dibulatkan ke atas ditambah 1. Nah, kita dapatkan jumlahnya sama dengan 6 juga karena ukuran fondasi kita kan atau bentuk fondasi kita adalah persegi ya. Sehingga dalam arah horizontal ya, jumlah tulangannya itu akan sama dengan kita punya 8 fondasi ya. Kemudian ada 6 tulangan di tiap fondasinya ya, kita dapatkan sama dengan 48. Demikian juga nanti yang arah vertikalnya ya, ada 8 fondasi dikalikan dengan jumlahnya 6 yang ini ya Sobat Sipil. Nah, kemudian berapa panjang satu tulangannya? Sobat Sipil lihat di sini ya. Ini adalah detail dari fondasi P1 kita ya. Ini 80 cm dikurangi selimut beton 2 kali ya, 70 cm. Kemudian ini 25 cm dikurangi selimut betonnya 2 kali juga. Di sini 25 cm dikurangi selimut betonnya 2 kali. Selimut betonnya 6 kali pengurangnya ya. Berarti nanti akan sama dengan 80 ditambah 2 kali 25 dikurangi 6 kali selimut beton. Nah, kita coba hitung di sini ya Sobat Sipil. Ini sama dengan 0,8 ya. Ini ditambah dengan 2 kali 0,25 ya,
kemudian dikurangi 6 kali selimut beton kita, sama dengan 1 meter. Ini adalah panjang tulangan arah vertikal yang nanti jumlahnya ada 6 ya. Kemudian untuk yang arah satu lagi juga sama ya, 0,8 nya tapi yang ini ya, ditambah 2 kali 0,25 dikurangi 6 kali selimut beton ya. Panjangnya juga sama karena fondasi kita kan kebetulan bentuknya persegi. Nah, kita beri garis bawah sobat sipil ya, yang menandakan bahwa ini adalah hitungan panjang. Totalnya adalah 48 kali 1 ya, dan 48 kali 1 untuk masing-masing arah. Dan kalau kita jumlahkan total panjangnya ini sama dengan 96 meter. Nah, kemudian untuk besi diameter 10 ya, beratnya per meter panjang itu ya, diameter 10 ya, itu adalah 0,62 ya. Untuk 1 meter panjang besi diameter 10 ya, beratnya 0,62. Sobat sipil bisa lihat kalau di tabel besi di sini ya, tabel berat besi diameter 10 adalah 0,62. Sehingga total kebutuhan besi P10 untuk fondasi telapak P1 totalnya adalah 59,21 kg ya. Sama dengan 59,21 kg. Nah, ini untuk fondasi P1 kita, sobat sipil ya. Selanjutnya untuk fondasi P2, sobat sipil tinggal copy ya, hitungan kita untuk fondasi P1 ini ya, kita paste di bawahnya. Kita ubah, ini adalah fondasi telapak P2 ya, nanti otomatis ini ikut berubah semua. Nah, jumlah fondasi telapak P2 itu jumlahnya sama dengan jumlah fondasi batu kali P2 ya, di sini. Nah, ukurannya seperti apa untuk fondasi telapak P2? Nah, fondasi telapak P2 sobat sipil lihat di sini ya, ukurannya 80 kali 80 juga, tetapi tingginya 20 cm ya. Nah, berarti ini 0,2 ya. Kita lihat ya, begitu kita mengubah salah satu ukuran yang ada di sini ya. Nah, nanti kita dapatkan ya total betonnya 0,9 kubik. Untuk backcastingnya ini 3,2 ini adalah keliling dari fondasi P2 ya, 0,8 kali 4 atau 0,8 tambah 0,8 dikali 2 dikalikan dengan tingginya 0,2 sudah berubah ya sobat sipil. Total backcasting untuk fondasi P2 adalah 4,48 meter persegi. Untuk angkur D13-nya di fondasi P2 ya, kebutuhannya ternyata ada 28 batang ya. Kenapa? Karena jumlah fondasinya memang 7. Kalau fondasi P1 kan 32 karena jumlah fondasinya 8. Ya, masing-masing fondasi ini ada 4 buah. Panjangnya ini 0,81, selisih 5 cm dibandingkan panjang angkur D13. Kenapa? Karena tingginya fondasi kita atau tebalnya fondasi kita memang selisih 5 cm juga ya. Dan untuk besi P10 ya, panjang satu besinya adalah 0,9 ya. Karena apa? Karena tadi kan 70 cm ditambah, nah ini 15 ditambah 20 kurangi 10 ya. 2 kali selimut beton, jadi 70 cm ditambah 10 tambah 10, 90 cm. Dikalikan 42 ya, masing-masing arah, total panjangnya adalah 75,6, dikalikan berat per meter panjangnya 0,62, kita dapatkan 46,63 kilo untuk besi P10 di fondasi telapak P2. Nah, demikian juga untuk fondasi tipe P3 ya, sobat sipil bisa blok lagi, copy, kemudian letakkan atau paste di bawahnya. Kita ubah, ini adalah fondasi telapak P3, jumlahnya P3 itu akan sama dengan 4. Berapa ukuran fondasi P3? Kita lihat di gambar detail fondasi ya.
Fondasi P3 kita punya ukuran 60 kali 60 dan tinggi 15. Jadi kita tinggal edit di sini. 0,6, 0,6 dan 0,15 ya. Nah, ini adalah volume beton untuk fondasi P3 0,22. Ini adalah volume B-casting untuk fondasi P3. Ini adalah berat angkur D13 fondasi P3 dan ini adalah berat P10 di fondasi P3. Untuk P4 ya, hal yang sama kita lakukan ya, kita blok, kita copy, kita paste di bawahnya ya. Kita edit, ini adalah fondasi telapak P4. Jumlahnya itu kita merefer pada ini ya, fondasi batu kali P4. Ada 8 ya. Ukurannya seperti apa fondasi P4? Sama ya, 60 cm kali 60 cm, tapi tingginya ini 20 cm. Jadi ini 0,2 ya. Yang lainnya sudah menyesuaikan sobat sipil ya. Ini adalah volume betonnya, ini volume B-casting, volume angkur D13, volume besi P10. Dan satu lagi adalah untuk fondasi telapak P5 ya. Fondasi telapak P5 jumlahnya kita lihat ya, di fondasi batu kalinya P5 itu ada sebanyak 2 ya, 2. Ukurannya seperti apa fondasi P5 kita ya, 60 kali 60 ya, tingginya atau tebalnya 20. Jadi ini sudah sama persis ya dengan P4, hanya jumlahnya yang berbeda. Ini adalah volume betonnya, ini adalah volume B-casting, ini berat angkur D13, ini adalah berat untuk besi polos 10 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Total beton ya untuk fondasi telapak kita dari P1 sampai P5 itu totalnya adalah 3,11 meter kubik ya. Kemudian untuk B-castingnya kita tinggal copy rumusnya di sini, kita paste di sini. Total B-casting untuk semua fondasi telapak kita itu adalah 17,12 meter persegi ya. Ini adalah penjumlahan dari volume B-casting dari P1 sampai P5. Kemudian untuk angkur D13-nya hal yang sama kita lakukan, copy paste rumusnya ya. Kita dapatkan ini totalnya adalah 98,29 kg untuk angkur D13 ya. Dan untuk besi P10 ya, ini totalnya adalah 163,82 kg. Ini juga adalah total atau jumlah dari kebutuhan besi ya, P10 dari fondasi P1 sampai dengan fondasi P5. Nah, demikian ya sobat sipil, kita lihat ya hasil akhir dari perhitungan volume kita ya untuk fondasi telapak. Itu untuk betonnya dibutuhkan total 3,11 meter kubik ya. Untuk B-castingnya dibutuhkan total 17,12 meter persegi. Untuk angkur D13-nya dibutuhkan total 98,29 kg. Dan besi P10-nya dibutuhkan total 163,82 kg. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.